Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kita akan bahas tentang hukum Boyle. Hukum Boyle ditemukan pertama kali oleh Robert Boyle pada tahun 1662. Dalam eksperimennya, Boyle mengatakan bahwa dalam ruangan tertutup, volume sejumlah massa gas akan berubah berbanding terbalik dengan tekanan ketika suhunya konstan. Hukum Boyle mengkaji sifat gas, khususnya bagaimana volume gas berubah jika tekanannya diubah pada suhu tetap. Lalu pada epistemologi, bagaimana caranya Robert Boyle mengetahui tentang hukum Boyle ini, yaitu Boyle melakukan eksperimen dengan tabung gas berbentuk J. Boyle menuangkan merkuri ke dalam ujung terbuka tabung sehingga udara terjebak dalam ruang kecil. Saat lebih banyak merkuri ditambahkan, tekanan udara meningkat dan volume gas berkurang. Boyle mencatat volume udara yang tersisa serta tekanan gas dalam berbagai kondisi. Nah, setelah melakukan berbagai percobaan, Boyle menemukan bahwa hasil kali tekanan dan volume selalu konstan. Maka dari itu, ia menyimpulkan bahwa saat tekanan meningkat, volume berkurang dan sebaliknya selama suhu tetap. Boyle merumuskan persamaan P kali V sama dengan konstan yang menjadi dasar dalam hukum gas ideal dan penerapan dalam fisika modern. Lalu yang berikutnya ada aspek aksiologi, di mana hukum Boyle ini juga bermanfaat atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tabung oksigen untuk pasien di rumah sakit. Saat gas dimampatkan dalam tabung, volume berkurang, tetapi tekanannya meningkat sehingga lebih banyak gas bisa disimpan. Yang kedua ada pompa sepeda. Saat kita menekan pompa, volume udara berkurang dan tekanannya meningkat sehingga udara masuk ke dalam ban. Dan yang ketiga ada penyelam scuba. Saat penyelam turun lebih dalam, tekanan meningkat sehingga volume udara dalam paru-paru dan tangki oksigen berkurang. Nah, hukum Boyle ini termasuk ke dalam sains karena hukum Boyle ini berdasarkan eksperimen dan pengamatan. Lalu hukum Boyle ini juga bisa diuji ulang dan hasilnya selalu konsisten. Dan hukum Boyle ini menggunakan metode ilmiah. Hukum ini bukan pseudoscience ataupun kepercayaan agama karena tidak didasarkan pada kepercayaan subjektif atau keyakinan, melainkan pada fakta ilmiah yang dapat dibuktikan secara eksperimen. Nah, metode dalam proses penemuan hukum Boyle ini ada dua, yaitu metode induktif dan juga metode ilmiah. Yang pertama ada metode induktif, jadi di mana Boyle tuh melakukan banyak eksperimen terlebih dahulu, mengamati hasilnya, lalu menarik kesimpulan bahwa tekanan dan volume gas berbanding terbalik. Lalu berikutnya ada metode ilmiah, di mana Boyle mengukur tekanan dan volume gas secara sistematis, mencatat data, dan membuat teori yang bisa diuji kembali oleh ilmuwan lain. Itulah sedikit penjelasan tentang hukum Boyle. Semoga sedikit penjelasan dari saya bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.